Sunday Jemaat Gilgal, Shalom. Sekali lagi lebih antusias, Shalom. Kasih sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya ibadah dua sudah siap untuk memuji Tuhan, amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Siang hari ini jemaatmu, Jemaat Gilgal Manado, kembali lagi di hadapanmu Tuhan. Kami rindu bersatu hati membawa setiap syukur kami lewat puji-pujian kami Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, lewat tempat ini Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, dan Engkau ditinggikan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan. Bersama dengan surga, kami mau datang menyembah Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama kita mau bertepuk tangan bagi Dia.
Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku
Ini pernyataan iman kami Tuhan. Kalau kami mau bersepakat, kami mau bawa seluruh hidup kami. Karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber kemenangan kami. Terima kasih untuk setiap kemenangan yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Dari satu kemenangan ke kemenangan yang lainnya. Dari satu kemuliaan ke kemuliaan lainnya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Mari sama-sama kita menyatakan. Aku punya Tuhan yang... Biar jemaat Tuhan saja yang nyatakan. Kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, hidup kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semuanya. Kami butuh kebenaran firman-Mu yang akan terus menerangi setiap langkah kehidupan kami. Sehingga hidup kami tetap terus berada di jalan kebenarannya Tuhan. Kami boleh mencapai tujuan akhir hidup kami Tuhan. Ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkannya dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita yang ajaib, dahsyat, luar biasa. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang ya. Pagi menjelang siang. Ya, aduh ini tambah grogi. Karena ada orang tua rohani kita, ada gembala senior kita. Kalau tadi pagi kan cuma Pak Edi dengan Pak Stephen dengan beberapa hamba Tuhan ini ada Om Bem dan Bunda. Jadi ada sedikit groginya ya. Aduh, tadi sebetulnya Bunda dulu katanya yang mau kesaksian supaya saya agak sedikit bernafas lega ya. Kita akan double porsi hari ini karena saya akan sedikit menyampaikan firman Tuhan dan nanti ada peneguhan dari Bunda Meti. Ya, tanpa berlama-lama sekali lagi sebelumnya menyampaikan terima kasih buat tentunya orang tua rohani kita, Om Bem, Bunda, Pastor Stephen, Pak Edi dan semua pengurus gereja yang memberikan kesempatan kepada saya untuk saat ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan menggurui tapi kita mau belajar bersama-sama. Amin. Siap diberkati? Iya. Tema khotbah saat ini adalah respect. Tetapi subtemanya adalah menghormati Tuhan. Kata respect artinya rasa hormat. Atau dengan kata lain juga memiliki rasa hormat dan sangat menghargai seseorang tersebut. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebenarnya kata hormat dan respek itu sering digunakan bersama-sama. Karena keduanya berkaitan erat. Respek menunjuk pada cara kita memandang orang lain. Jadi
cara kita memandang orang lain itu ada respek kita kepada orang itu. Tetapi hormat menunjuk pada cara kita memperlakukan orang lain. Ini yang akan kita bahas bersama-sama bagaimana cara kita menghormati Tuhan, cara kita memperlakukan Tuhan. Sikap yang penting yang dimiliki oleh orang percaya adalah apa? Menghormati Tuhan dalam hidupnya. Saya akan bahas dengan cepat karena waktu saya 30 menit. Tadi agak sedikit ngos-ngosan tapi saya percaya nanti bisa. Bagaimana cara kita memandang Tuhan dan bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan, itu bisa menjadi ukuran apakah kita menghormati Tuhan dalam hidup kita. Cara kita memandang Tuhan itu seperti ini. Misalnya, oh Tuhan itu suatu pribadi yang jauh di sana. Jadi kalau kita bikin kesalahan di sini, Tuhan tidak lihat. Makanya bikin dosa terus. Karena merasa Tuhan itu jauh di sana. Nggak ngelihat kita. Ada orang yang cara memandang Tuhan itu seperti ini. Oh Tuhan itu dokter. Jadi merasa butuh Tuhan kalau lagi sakit. Cari Tuhan, minta didoakan. Kemudian cari-cari ayat yang bisa mungkin mendatangkan mujizat. Jadi ayat firman Tuhan kadang jadikan jimat. Ya kayak seperti Komat Kamit baca ternyata, oh siapa tahu baca ayat ini karena sakit ya. Baru mendapatkan kesembuhan. Tapi ketika sehat, males baca Alkitab. Males berdoa. Betul? Banyak begitu. Jadi Tuhan itu kadang-kadang dijadikan seperti dokter. Kalau lagi sehat lupa Tuhan. Malas ibadah. Giliran sakit. Pastor Stephen, Pak Edi tolong datang berdoa supaya saya sembuh. Nanti kalau saya sembuh, saya sungguh-sungguh mau ibadah. Saya mau memberi diri melayani Tuhan. Giliran sudah disembuhkan, hilang. Nggak tahu bersembunyi di mana. Kadang-kadang kita bersikap seperti itu. Memandang Tuhan hanya seorang dokter. Jadi butuh Tuhan ketika lagi sakit. Atau kadang-kadang kita membutuhkan Tuhan. Atau kita memandang Tuhan itu sebagai seorang satpam. Atau bodyguard kita yang harus mengawal kita. Kalau kita mau bepergian, Tuhan tolong lindungi. Kita pergi rumah. Karena rumahnya mungkin ada harta benda yang ditinggalkan. Mau keluar negeri misalnya. Terus kemudian jadikan bodyguard. Tuhan sertai. Kawali Tuhan. Terus engkau ada di sisi saya bersama-sama dengan saya. Karena kalau katanya kalau sudah begitu tuh Tuhan akan di sebelah kita. Tapi giliran kita sedang dalam keadaan mungkin cuma di rumah saja nih. Nggak kemana-mana. Nggak perlu berdoa. Kalau mau pergi ke rumah, pergi dari rumah atau pergi jauh. Apalagi mau keluar negeri, keluar kota itu baru berdoa. Karena supaya dilindungi Tuhan, pulang selamat, pergi selamat, pulang juga selamat. Kadang-kadang kita menjadikan Tuhan seperti itu. Cara memandang Tuhan dengan cara yang salah. Kemudian bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan? Kadang-kadang kita lebih memperhatikan atau memperlakukan orang-orang di sekitar kita itu melebihi Tuhan. Tadi pagi saya kasih contoh. Pernah kan ada pemimpin negara datang. Atau pemimpin partai besar datang. Datangnya jam 8 pagi nih. Coba persiapannya dari jam berapa? Ada yang jadi jam 4 subuh. Sudah persiapan walaupun dingin. Orang Manado bilang totofore gemetaran dingin tetap mandi. Karena saking semangatnya mau menyambut sang pemimpin. Anaknya masih tidur dikasih bangun. Dede cepet bangun. Kenapa Soma? Pak, kita orang mau sambut tuh pemimpin itu. Jangan sampai nanti lewat DP Auto apa mobilnya udah lewat. Kita nanti ketinggalan, kita masih di rumah atau masih di jalan. Kita harus menunggu dulu. Sebelum mereka lewat kita harus ada di pinggir jalan. Begitu luar biasanya kita memperlakukan pemimpin-pemimpin yang mungkin sedang kita kagumi. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Hari Minggu ibadah misalnya jam 9. Setengah 9 cu. Mandi sebentar kuat. Jika perlu nanti basisir cu di mobil. Anak-anak, sudah kasihan dia. Tadi malam tidur malam. Jadi jangan kasih bangun dulu. Nggak apa-apa kuat, terlambat. Nggak apa-apa terlambat sedikit. Jika perlu datang gereja nanti kalau semua khotbah. Apakah seperti itu cara kita memperlakukan Tuhan? Kadang-kadang kita mungkin tanpa sadari sebetulnya kita sedang tidak menghormati Tuhan. Dengan sikap kita, dengan cara kita memperlakukan Tuhan.
Kalau disuruh melayani hal-hal yang mungkin sifatnya mungkin supaya mendapatkan pujian cepat. Tapi giliran disuruh melayani, si dia Jo, kita koknya gak bisa. Dia Jo, dia saja saya jangan. Ada toh bilang, ini aku utuslah dia. Tuhan mau pakai kita semua, karena Tuhan butuh kita semua. Dan kita dihadirkan di muka bumi ini untuk melayani Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Jadi itu tugas penting kita, tapi kadang-kadang cara kita memperlakukan Tuhan, Tuhan kok so banyak hamba Tuhan, sudahlah enggak usah, kita mau ada kepentingan yang lain. Sebagai contoh lagi, tadi saya kasih contoh juga, di sini ada yang suka nonton bioskop. Saya kadang-kadang kalau dengan Pak Franky tidak ada kesibukan, mau refreshing, mau pacaran lagi, pergi ke mall mau nonton. Misalnya filmnya jam 2. Saya sampai di studio tuh jam 1 itu sudah pada ngantri. Sampai bukan main ya. Kalau acara mau nonton, mereka gak mau terlambat. Saya katakan kan biasanya kalau mau nonton itu film yang mau diputar itu, film utamanya itu kan gak langsung diputar. Kan film iklan-iklannya dulu itu kan yang diputar. Tapi kita gak mau terlewatkan. Film jam 2 jika perlu jam 1 kita sudah ada di tempat. Gereja jam 9 jika perlu jam 9 lewat 10 setengah 10 baru datang. Apakah begitu kita memperlakukan Tuhan? Bagaimana rasa hormat kita kepada Tuhan? Itu yang Tuhan mau ingatkan pagi hari ini buat setiap kita termasuk saya. Saya terus terang kadang-kadang suka merasa lelah. Mungkin apalagi sudah umur 51 tahun ini. Jadi kalau misalnya habis dari Manado atau mungkin habis sharing dengan jemaat yang mungkin sudah sampai malam itu paginya suka mau bangun itu males. Tapi di Amurang kan setiap jam 5 pagi itu kan ada doa. Sebetulnya bisa saja apalagi pernah kami dari Apeng ke Sembeka. Kami dari Apeng ke Sembeka tuh jam 1 pagi baru sampai di Amurang. Doa jam 5. Dan beberapa pekerja tuh tahu bahwa kami dari Apeng. Jadi mereka sebetulnya tahu bahwa paling Bapak dan Ibu capek. Tapi karena saya mau belajar mendisiplin manusia jasmani saya dan manusia rohani saya. Dan saya mau belajar menghormati Tuhan. Saya usahakan jam 4:30 itu saya bangun. Bukan mau untuk makan puji, ibu tuh rajin ya. Enggak, saya mau benar-benar memberikan itu untuk Tuhan. Memberikan penghormatan buat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selama ini masih memberikan penghormatan buat Tuhan seperti bagaimana kita haus dan lapar akan Tuhan? Atau nanti kalau ada waktu. Kalau pemimpin kelompok sel kasih ingat, ada komsel ya nanti jam 6. Oh iya, nanti mau lihat. Tadi saya katakan, kalau orang Manado sudah bilang nanti mau lihat, lihat-lihat coy. Nggak datang itu. Nah kalau nggak datang mau dilihat apanya? Bilang nanti mau lihat, tapi nggak datang. Kalau ada yang begitu bertobat ya. Nggak boleh bilang, kalau memang nggak bisa datang, minta maaf. Kita memang harus mempunyai nilai seperti itu. Ngomong iya dan iya, di atas iya. Kalau enggak ngomong, minta maaf saya mungkin nggak bisa datang karena sudah ada kesibukan atau apa. Nggak apa-apa kok ngomong apa adanya. Daripada nanti supaya kelihatan baik itu memberikan harapan palsu. Nanti mau lihat. Itu lebih menyakitkan loh. Saudara diberikan harapan palsu menyakitkan enggak? Menyakitkan. Demikian juga kalau kita memberikan harapan palsu buat Tuhan. Tuhan nanti mau datang, mau setia ibadah. Tapi ternyata harapan palsu. Jadi jangan memperlakukan Tuhan seperti itu. Kita akan belajar dari satu tokoh. Seorang nabi, ini termasuk nabi kecil dalam perjanjian lama. Dari Maleakhi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ini adalah teguran keras dari seorang nabi kecil Maleakhi kepada para imam. Pada zaman dulu waktu itu para imam sudah mulai tidak setia. Mulai suka kompromi. Nanti di rumah ya saya minta maaf waktunya cuma 30 menit saya nggak bisa menjelaskan secara luas. Para imam mulai tidak setia, mulai kompromi, mulai melakukan tugas pelayanan dengan motivasi untuk kepentingan pribadi.
Sehingga jemaat pun akhirnya para umat waktu itu juga memberikan korban pun juga asal-asalan, mulai gak menghormati Tuhan. Padahal zaman dahulu kalau memberikan korban kepada Tuhan, binatang itu harus binatang yang terbaik. Roti juga harus roti yang terbaik. Tapi karena waktu itu mereka melihat contoh dari para imam yang mulai tidak setia dan mulai kompromi serta melakukan pelayanan hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau persembahan yang bagus-bagus disimpan, dipilih untuk dirinya, baru yang tidak bagus diberikan kepada Tuhan. Apakah kita kadang-kala bersikap seperti itu? Kalau memberikan persembahan, buka dompet, cari itu yang doi-doi paling busuk. So kucel, paling kucel. Belajar dari orang tua rohani kita, saya selalu perhatikan kalau memberikan persembahan itu kadang-kadang sudah diisi di amplop. Sudah dipersiapkan dari rumah. Kalau kita mau menerima yang terbaik dari Tuhan, ayo belajar menghormati Tuhan. Memberi yang terbaik juga buat Tuhan. Waktu itu para imam mulai tidak setia, mulai kompromi. Melakukan tugas pelanannya hanya untuk kepentingan pribadi. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan? Apakah benar-benar itu kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan kita? Supaya orang lihat, ih jago dia, hebat ya main musik. Oh pimpin pujian, suaranya jago. Oh kalau khotbah udah luar biasa urapannya. Mari kita kembalikan semua yang kita lakukan dalam pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun kadang-kala pelayanan kita tuh gak dianggap. Orang Manado bilang apa? Nggak mangente akang. Nggak dilihat, nggak dihargai. Kalau motivasi kita benar-benar itu untuk kemuliaan Tuhan, kita nggak akan terganggu dengan semuanya itu. Nggak akan pusing dengan semuanya itu. Karena kita nggak tujuannya bukan itu untuk mendapatkan pujian. Jadi kadang-kadang kan benar kan, sudah lelah, capek-capek. Kadang-kadang senyum aja nggak ada, apalagi terima kasih. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Karena kan kita enggak mengharapkan itu semuanya. Kita tulus melakukannya untuk Tuhan. Tapi apakah benar? Coba mau dites. So melayani ini capek-capek. Kemudian ada orang enggak negur sapa, enggak tahu menyapa. Kadang-kadang gitu, kok kayaknya kita enggak dihargai sih. Sudah itu kembalikan juga kepada Tuhan. Kembalikan saja untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Beribadah juga bagaimana kita beribadah. Apakah benar-benar kita beribadah mempersiapkan yang terbaik? Kalau tadi saya kasih contoh untuk menyambut pemimpin yang ada di dunia ini yang dia aja gak mungkin melihat kita ketika kita berusaha untuk menyambut dia. Tapi kita begitu luar biasanya siapkan waktu. Bagaimana dengan Tuhan yang siap 24 jam untuk kita? Kadang-kadang kita gak mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kadang-kadang kita hitung-hitungan, motivasi kita ibadah datang salah. Ya daripada nanti ditanya-tanya, ditelepon-telepon datang juga gereja. Datang aja store muka. Bukan itu tujuan kita mau beribadah. Tapi kita mau beribadah karena kita memberikan penghormatan buat Tuhan. Jadi kalau memberikan penghormatan buat Tuhan, ketika memuji Tuhan. Jangan kita memuji Tuhan kayak tadi. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan itu jiwa, aku punya Tuhan yang besar. Itu keluar dari hati kita, pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kalau lagu sorak-sorai girang-girang. Misalnya jangan suka. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Bukan iblis yang dikalahkan, kita yang dikalahkan. Iblis tertawa akang, iblis tertawain kita. Bersorak buat Tuhan, semangat dengan Tuhan. Itu tandanya kita menghormati Tuhan. Coba kalau di acara pesta, pernah ngeliat pesta yang katanya ada disko tanah itu, bajontra, itu musiknya itu, dugdak, rasa-rasanya kalau jantung di situ mau copot. Tapi mereka girang-girang, giliran di gereja jaim amat. Ayo belajar menghormati Tuhan dalam ibadah. Ciri-ciri orang yang tidak menghormati Tuhan yang pertama, tidak taat. Kita belajar dari Kain ya. Dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai 8. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, hanya Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya,
Mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Kain tidak taat. Dengan kata lain identik dengan tidak dengar-dengaran. Tuhan sudah memperingatkan, Tuhan sudah menegur Kain, sudah menasehati. Tetapi dia tetap panas hati. Jadi jangan panas hati, kalau makanan dikasih panas boleh, lebih enak. Tapi kalau hati panas, jangan semakin dibikin panas, dibikin teduh, dibikin sejuk. Karena itu berbahaya, bisa membunuh ternyata. Jadi mari kita belajar, kita dengar-dengaran. Karena apa? Orang yang tidak menghormati Tuhan itu orang yang tidak dengar-dengaran. Orang yang tidak taat. Kain tidak taat, tidak dengar-dengaran, tidak mau mendengar teguran Tuhan. Kain tidak menghormati Tuhan. Seringkali kita juga seperti itu, pandang enteng sama Tuhan. Tuhan sudah menegur kita mungkin lewat hamba Tuhan, lewat firman Tuhan, tapi so biasa itu kalau hari Minggu. Pendeta khotbah model seperti itu so biasa, sudah. Saudara, kalau kita masih ditegur Tuhan, kita masih dinasihati Tuhan, bersyukur. Ingat dalam bacaan waktu kisahnya Lazarus dan orang kaya mati, terjadi dialog kan. Waktu itu sampai si orang kaya bilang, Tuhan kalau begitu kirim jus siapa? Nasihatin tapi saudara yang masih hidup supaya mereka bertobat. Jangan seperti kita di sini. So terlambat, sudah bisa apa-apa. Selagi kita masih ada kesempatan. Gunakan itu kesempatan dengan baik. Jadilah pribadi-pribadi yang taat. Jangan pandang enteng Tuhan. Hormati Tuhan. Ada ungkapan berkata seperti ini. Banyak orang membuang Tuhan seperti barang yang tidak berguna. Kita merasa butuh Tuhan hanya ketika kita dalam keadaan terjepit dan tertekan. Contohnya kita tadi kasih ilustrasi, saya kasih ilustrasi. Kita tuh kadang lebih dengar-dengaran dengan kata dokter kan. Dokter bilang misalnya kamu sakit, oh karena takut mati nih ceritanya. Kamu enggak boleh makan ini, kamu enggak boleh begini, kamu enggak boleh ini. Dia bikin semua. Karena takut mati, dia bikin semua. Tapi giliran firman Tuhan yang sebetulnya memberikan kehidupan yang kekal menegur kita. Kamu mau masuk surga, kamu menikmati hidup kekal, kamu gak boleh begini. Gak boleh bikin dosa. Harus mengampuni, harus mengasihi, belajar memberi. Ini. Kita gak mau lakukan. Setel dengar tetapi gak mau lakukan. Saya mau bilang apa nanti? Orang kalau misalnya mendengar tapi gak mau melakukan itu orang apa? Ya nanti berjawab sendiri. Kadang-kadang kita bersikap seperti itu, mendengar firman Tuhan, mendengar teguran Tuhan. Tapi kita kadang-kadang, oh iya sih, kapan sih Tuhan bicara? Aduh, garuk-garuk telinga, aduh, garuk kepala. Kayaknya enggak pernah Padahal mungkin sudah berapa kali. Tuhan sampaikan teguran, peringatan. Jangan bikin seperti itu, lakukan yang ini. Tapi kadang-kadang kita enggak mau dengar, kita tidak taat. Yang kedua. Ciri-ciri orang yang tidak taat, saya harus kejar-kejaran dengan waktu. Bersikap tidak baik. Bersikap tidak baik itu cara kita mendengar. Contohnya di dalam Lukas pasal yang 10 ayat 39 sampai 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya tidak bermaksud untuk itu Bu Marta ya, enggak. Ini kebetulan namanya sama. Dan Bu Marta memang bagian urusan dapur, itu perlu juga. Tapi ini maksudnya kaitannya dengan ibadah. Ketika kita sedang ada dalam ibadah, kita jangan sibuk yang lain. Waktu kami ibadah kaum wanita di Amurang, karena tuan rumahnya katanya baru pulang dari Manado, enggak sempat memasak. Jadi dia bikin-bikin, katanya orang Manado kan bilang rabu-rabu, mau bikin mie kuah. Jadi sementara sementara firman Tuhan bunyi sereng kong bawang putih. Waduh suasana itu semua yang terganggu. Karena apa, aroma bawang putihnya itu kan tajam, kong bunyi serengnya itu loh waktu bumbunya masuk di minyak itu. Saya langsung bilang apa itu? Saya bilang suruh kasih mati dulu tuh kompornya. Dengerin firman dulu. Nanti selesai ibadah kita masak sama-sama. Loh iyalah. Kalau kita mau belajar menghormati Tuhan mulai dari situ.
Jangan kita nanti kalau misalnya selesai kan gak enak tuan rumah, kita gak menyiapkan makanan. Loh, kita mau ibadah kok. Kita bukan mau arisan atau mungkin kita mau diundang acara untuk makan. Kita mau ibadah. Jadi kalau memang nanti keluarga siapkan makanan dan belum disiapkan, gak apa-apa, nanti selesai ibadah kita masak sama-sama. Saya katakan begitu. Jadi tinggalkan itu. Saya terganggu lah. Aroma bawang putih itu coba saudara. Cium, aduh itu menggoda sekali, itu menghilangkan konsentrasi itu. Ya, sudah. Akhirnya saya katakan lain kali gak boleh. Kalau ibadah harus belajar duduk diam mendengarkan firman. Saya tidak tahu jemaat di sini. Kalau ibadah ada yang masih main HP. Kalau main HP benar-benar buka Alkitab atau mau catat khotbah boleh. Tapi jangan buka HP terus baca chatting. Sedikit lagi mau kelar. So kurang 5 menit lagi, tunggu di situ. Atau pesen jo dulu. Kita ini ya, itu enggak menghormati Tuhan itu. Benar gak? Kalau kita sedang ngomong dengan seseorang, kok orang itu sibuk beraktivitas dengan yang lain tuh, kita merasa dihargai enggak? Enggak loh. Pak Edi kalau, Bu Titi, kalau Ibu Titi sementara bercerita dengan Pak Edi, kong Pak Edi sibuk main HP, Bu Titi marah enggak? Walaupun habis baku sayang pun pasti marah. Loh iyalah, merasa enggak dihargai. Tuhan pun juga bisa sakit hati sama kita kalau kita sementara ibadah. Tuhan sementara berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Kita mau chattingan. Itu bentuk rasa tidak hormat kita kepada Tuhan. Mulai berubah. Karena Tuhan mencari orang-orang yang mau menghormati Dia. Kemudian tindakan atau sikap tidak baik itu lewat tindakan atau perbuatan kita. Dalam kisah pasal yang kelima. Kisah para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai 4. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Dalam perjanjian baru, kehidupan jemaat mula-mula itu, mereka itu apa yang mereka miliki itu mereka mau berbagi. Dan salah satu tradisi mereka juga ketika mereka menjual tanah, mereka membawa hasil penjualannya itu sepenuhnya di bawah kaki para rasul. Didoakan dan kemudian dipakai bersama-sama. Itu sudah menjadi kesepakatan mereka waktu itu. Saya tidak tahu ada kesepakatan apa Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dengan Tuhan. Apakah ada nasyar? Apakah ada janji yang pernah engkau ucapkan? Engkau mau memberikan kepada Tuhan. Ingat itu. Karena itu hutang kepada Tuhan. Jangan kita lupa. Jangan. Ingat dan minta sama Tuhan berikan kesempatan untuk bisa membayarnya selagi kita masih ada di dunia. Daripada nanti kita ketemu Tuhan masih ada utang ngana. Nggak mungkin Tuhan kita mau balik dulu di dunia mau bayar dulu, nggak bisa. Makanya kalau kita masih ada hutang sama Tuhan mungkin kita pernah mengatakan sesuatu bahwa kita mau memberikan sesuatu untuk Tuhan. Nggak harus berupa materi loh ya. Memberikan waktu untuk melayani. Coba mulai ingat dan lakukan. Bayar apa yang sudah pernah kita ucapkan kepada Tuhan. Karena itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang kita bersikap seperti Ananias Safira. Kita suka takut memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan ketulusan. Contoh aja memberikan waktu. Tadi saya sudah sempat singgung. Kalau saudara menghormati Tuhan, saudara pasti akan prepare waktu. Saya dari jam 3 sudah bangun. Karena memang tadi malam kebetulan ada jemaat dari Jakarta datang. Ada jemaat Amurang datang dari Jakarta dan sharing. Akhirnya saya memutuskan karena saya sudah lelah dan capek. Kalau sharing sama orang itu gak cuma lelah badannya tapi pikirannya juga lelah. Saya putuskan saya tidur, saya akan bangun subuh. Karena ini persiapannya sudah saya persiapkan lama. Karena saya sudah kasih tahu lama tentang mau khotbah di sini. Saya bangun jam 3, setengah 5 saya mulai pujian penyembahan. Kemudian jam 5 lewat saya ke dapur. Saya tetap melakukan aktivitas saya. Saya sapu dulu, saya beresin ruang makan, salap. Saya pokoknya intinya karena kami nggak ada, sudah anak-anak kan nggak ada, jadi kami nggak masak. Jadi saya sudah beresin. Saya beresin dapur saya ini, baru saya masuk lagi. Saya tanya Pak Fregi kita mau berangkat jam berapa. Prepare waktu, siapkan waktu yang terbaik. Bagaimana kita cuma di Manado saja loh.
Kadang-kadang kita, nanti aja kalau saya mau firman, saya mau dekati jamnya kurang 5 menit baru jalan. Kesaksian kami ketika kami pelayanan di daerah, pelayanan misi. Saudara, ada itu gereja di Siau itu. Mau menuju ke tempat ibadah itu kita harus naik bukit. Saya aja yang masih merasa kuat loh. Saya masih muda, saya merasa masih muda walaupun sudah ternyata lolita, lolos 5 tahun. Tapi saya masih berjiwa muda. Waktu mau naik itu, hosah, ngos-ngosan. Sampai di tengah perjalanan berhenti dulu, baru naik lagi. Bapak saudara mau turun dari mobil, cuma naik sebentar, ruangan full AC. Di sana full gado. Panas. Kipas angin, bukan kipas angin ini tapi pakai kipas manual. Saya melihat mereka tetap antusias tuh. Bagaimana dengan kita? Ini sudah full AC, cuma ada apalagi sudah banyak yang diberkati bawa mobil. Kok datang ibadah kok kayaknya sepertinya kita tidak memberikan hormat tuh kepada Tuhan. Nanti aja. Tadi Ibu Gembala ya Bunda sempat bilang, saya mau keluar dulu. Bunda baru 10:30, belum ada orang. Saya mau pegang tangan dulu dengan orang-orang. Begitu masuk lagi, belum ada orang. Jangan terulang lagi. Lebih tepat waktunya. Supaya kita benar-benar mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Ya, dengan singkat minggu depan. Amin, ini Pak Edi kata nubatan. Saya dengan cepat akan sampaikan dampak dari tidak menghormati Tuhan. Waktu saya sudah habis, minta waktu ya. Tadi sudah ditegur sama Gebi katanya nggak boleh terlambat. Maleakhi pasal yang kedua, ayat yang kedua. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pineas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dampak dari tidak menghormati Tuhan, menerima kutuk. Jadi waktu itu Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada anaknya sendiri, daripada Tuhan. Jadi anak-anaknya itu mencuri, ngambil tuh korban yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan, dia ambil. Dia makan yang terbaik yang harusnya dikorbankan kepada Tuhan. Dan akhirnya karena Imam Eli tidak menegur, lebih menghormati anaknya, Tuhan murka. Anaknya dua-duanya mati. Yang kedua, dampak dari tidak menghormati Tuhan. Saya mengundang song leader singer maju ke depan. Direndahkan. Ini terjadi kepada Raja Nebukadnezar. Ayat yang terakhir, Daniel pasal yang keempat ayat 29 sampai 33. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, ini Nebukadnezar. Bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Jadi dia merasa dia yang melakukan itu semuanya. Raja belum habis berbicara. Ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Sehingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung. Rajawali dan kukunya seperti kuku burung. Akhirnya direndahkan. Orang yang tidak menghormati Tuhan bukan dimuliakan, tapi direndahkan. Mari belajar menghormati Tuhan. Supaya hidup kita diberkati, tidak menerima kutuk. Dan kita tidak direndahkan, tapi kita dimuliakan Tuhan. Tuhan rindu selalu mengajarkan kepada kita kebenaran-kebenaran hidup yang seharusnya kita kenakan dalam setiap hidup kita. Dan bentuk sikap yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita selalu bisa merasakan dan menghormati kehadirannya. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Yesus
dahsyat, ajaib, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kerinduan kami meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak hanya mendengar, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat. Kembalikan pengurapan yang baru bagi hamba-Mu dan kami percayakan segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami kembalikan kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Saat ini kita akan family time. Kita akan saling mengenal satu dengan yang lain. Dipersilakan 1 menit dari sekarang. Mari kita saling menyapa satu dengan yang lain. Katakan kita harus menghormati Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Masih ada waktu, Bapak Ibu. Oke. Silakan, masih ada waktu, Bapak Ibu masih bisa menyapa satu dengan yang lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah melakukan family time dengan cukup semangat dan luar biasa. Bapak Ibu, saat ini kami menyambut bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah di GB Gilgal. Bapak Ibu bukan orang lain di tempat ini, tapi kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bila Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ingin bertanya tentang gereja ini, tentang nilai yang dibangun di gereja ini, Bapak Ibu bisa ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Sudah beribadah bersama-sama kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman pertama yaitu di depan gereja ini di bawah ada stand penjualan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk membantu dana untuk HUT GB Gilgal pada tanggal 25. Dipersilakan membeli semua apa yang dijual di bawah gereja ini. Terima kasih dan saat ini mari kita sama-sama menyaksikan pengumuman kegiatan kita sepanjang minggu ini. GBI Gilgal Manado mengadakan 2 kali ibadah raya. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah kedua pada pukul 11 siang. Ibadah juga akan ditayangkan secara online pada pukul 5 sore melalui channel YouTube GBI Gilgal Manado. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia 1-12 tahun, jangan lupa untuk mengajak mereka dalam ibadah anak di lantai 2 pada pukul 9 pagi dan pukul 11 siang. Buat anak-anak remaja dan pemuda, SMP, SMA, kuliah, ada komunitas GNG setiap Rabu pukul 6.30 di lantai 1. Dan buat teman-teman profesi muda yang belum menikah, ada komunitas Pro-M setiap hari Rabu pukul 6.30 di gereja. Ayo bergabung dan bertumbuh bersama. Friday Prayer diadakan setiap Jumat pukul 6 sore di gereja lantai 1. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir dan sama-sama mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan lewat pujian, doa, dan firman Tuhan. Gereja kita adalah gereja sel. Untuk itu, kami menghimbau bagi jemaat yang belum tergabung dalam family cell dan rindu untuk tergabung, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Bagi yang akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, amplop persembahan ada di samping kursi dan amplop perpuluhan ada di depan pintu masuk. Bapak Ibu bisa memasukkan di kotak yang tersedia atau bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar. Dan bukti transfer dapat dikirim melalui WA GB Gilgal berikut ini.
Demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaatan kita bangkit berdiri. Sambil kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Always sing how great, how great, how great, how great. Always sing how great, how great is our God. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang berkuasa dan berdaulat. Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah dibagikan. Buat kesaksian yang ada dari Bunda dengan Dedi. Kami percaya semuanya memperlengkapi kami. Dan biar apa yang kami terima hari ini, kami tidak sekedar mendengar, tapi kami bisa menangkap, kami bisa mengerti dan kami bisa mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.